ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fillah dan akhwat fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita salat Isya, salat Maghrib berjamaah, alhamdulillah kita lanjutkan dengan sama-sama untuk duduk di majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat dan juga menurunkan kepada kita ampunannya insyaallah. Ikhwan fillah dan akhwat fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini atau di kesempatan pada saat ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam hari ini kita akan memasuki bab yang sangat menarik atau pembahasan yang sangat menarik, yaitu mengenai tentang irhasatun nubuwah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabail al-bi'tsah. Beberapa peristiwa yang menjadi pendahulu dan tanda-tanda bagi kenabian Nabi sebelum beliau benar-benar diutus menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah. Jadi sebelum Nabi diangkat, jamaah sekalian, oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang Nabi dan Rasul, ada beberapa peristiwa yang Allah jadikan sebagai irhasatun nubuwah. Para ulama menyebutnya dengan sebutan irhasatun nubuwah, artinya muqaddimah, pendahuluan dan sebagai awalan dari peristiwa Nabi akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ini pendahuluannya, ini sebagai pembukanya, begitu. Apa saja peristiwa-peristiwa tersebut yang disebutkan oleh para ulama? Yang peristiwa ini datang secara berurutan, kurang lebih beberapa bulan atau beberapa saat sebelum Nabi bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira dan menerima wahyu pertama. Dengan begitu resmi beliau menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul. Di antara peristiwa-peristiwa tersebut yang menjadi irhasatun nubuwah, pendahulu bagi kenabian dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah tanda-tanda awal bagi kenabian Nabi adalah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tahannus fi ghari Hira. Hal yang pertama adalah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir 6 bulan sebelum bertemunya beliau dengan malaikat Jibril di Gua Hira, 6 bulan, berarti kalau 6 bulan ini artinya peristiwa ini dimulai tepat ketika Nabi berumur 40 tahun. Kita sama-sama mengetahui jamaah sekalian dan sama-sama memahami bahwasannya peristiwa turunnya wahyu pertama kepada Nabi disepakati oleh semua ulama Islam pada bulan apa? Anda gak lanjutkan kalau bapak-bapak gak jawab. Peristiwa turunnya malaikat Jibril pertama kali bertemu dengan Nabi di Gua Hira disepakati, dan itu disebut oleh para ulama dengan istilah nuzulul Quran. Bulan nuzulnya Al-Quran itu disepakati oleh seluruh ulama Islam pada bulan apa? Pintar bapak-bapak, wajib tahu, di bulan Ramadan. Karena itu kita menyebut bulan Ramadan dengan Syahrul Quran, karena Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Nah, 6 bulan sebelum pertemuan malaikat Jibril dengan Nabi, bulan apa berarti? Ayo, kalau seandainya Februari, Januari, Februari, Maret, April, sampai kita ngimpi, nggak mungkin salah, bulan Hijriyah. 6 bulan sebelum bulan Ramadan
Berarti bulan apa? Bulan Maulid. Bulan apa? Tadi ada mukadimah sudah. Di bulan Rabiul Awal, tepat ketika Nabi usianya 40 tahun, Nabi pertama kali diilhamkan oleh Allah untuk suka bertahannuts, yaitu beruzlah. Suka menyendiri dan memilih tempat tahannutsnya, yaitu menyendiri untuk beribadah dan memikirkan kondisi manusia, itu di Gua Hira. Dan beliau hampir 6 bulan mulai suka menyendiri, menyepi, dan beliau memikirkan kondisi masyarakatnya. Para ulama menyebut ini adalah irhasatun nubuwah yang pertama yang mendahului kenabian. Artinya pada tahun-tahun sebelumnya Nabi tidak pernah punya keinginan untuk menyendiri, untuk memikirkan kondisi kaumnya. Dan banyak para ulama menyebutkan ketika ditanya bentuk menyendirinya Nabi itu untuk dalam rangka apa? Ulama semua menjawab untuk beribadah dan bertafakkur. Jadi sebagian orang mengatakan, nah ibadahnya gimana Ustaz? Nabi di buku-buku sirah, Nabi menyendiri untuk beribadah. Nah, semua orang yang cerdik berpikir, nah kalau beliau belum mendapatkan risalah, belum datang kenabian, belum mendapatkan syariat agama, beribadahnya dengan cara apa? Ada khilaf para ulama, ikhwafillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kalau kita ditanya ibadahnya sama Nabi di Gua Hira itu bagaimana? Kan syariat belum datang kepada Nabi. Di sini para ulama paling tidak mengerucut kepada 2 perkataan. Pendapat pertama mengatakan beliau beribadah dengan syariat Nabi Ibrahim. Apa ibadah dan syariat Nabi Ibrahim? Yaitu meninggalkan ibadah terhadap berhala. Ini yang pertama. Sehingga salah satu dari 2 ini sebenarnya tidak bertentangan. Yang kedua, dan ini pendapat yang paling kuat, dan ini yang sering Anda sebutkan kepada santri-santri dan murid Anda di pesantren, dan ini insya Allah yang Anda kuatkan kepada bapak-bapak. Pendapat kedua para ulama, ibadahnya Nabi di Gua Hira adalah at-tafakkur fi ahwalin nas wal kaun wa ma hum alaihi minal kufri wasyirki wal dhalali wal fasad. Jadi ibadahnya Nabi di Gua Hira itu adalah bertafakkur, berfikir, merenung tentang kerusakan yang ada di tengah kaumnya, dari kesyirikan, kemaksiatan, kerusakan dan kebobrokan akhlak. Itu yang dipikirkan oleh Nabi. Maka beliau tidak mau ikut kepada mereka, karena beliau sudah benar-benar di usia 40 tahun, di mana Ibnu Katsir menyebutkan usia 40 tahun itu adalah usia matang bagi akal manusia, bagi kedewasaan umur manusia. Ikhwafillah. Sehingga saking mulianya umur 40 tahun dalam pandangan Islam, antum boleh tulis, antum boleh catat, dan yang sudah 40 tahun kalau belum melakukan ini, setelah pulang ini lakukan. Karena itu umur 40 tahun di antara keistimewaannya, Ibnu Katsir menyebut umur 40 tahun umur puncak kedewasaan dan puncak kesempurnaan pribadi dan akal seorang manusia. Karenanya Ibnu Katsir menyebutkan, dan para ulama yang lain menyebutkan, walidzalika fakana aktsarul anbiya bu'itsu fi 40 sanah. Karenanya mayoritas para nabi diutus di usia 40 tahun. Ini rahasianya. Karena usia 40 tahun usia kematangan, usia kedewasaan, dan usia benar-benar manusia sudah mencapai puncak kedewasaan. Kesabaran, puncak ketenangan hatinya. Jadi dia sudah mengedepankan semua pikirannya sebelum emosinya. Ini di usia 40 tahun. Makanya siapapun di antara kita menyaksikan, kalau ada orang yang penuh emosi, nanti setelah 40 tahun kita lihat pribadinya akan berubah sedikit demi sedikit. Otomatis. Karena usia 40 tahun itu usia puncak kematangan akal, pikiran, dan juga kedewasaan seorang manusia. Karena itu Ibnu Katsir mengatakan, karena itu umumnya para nabi diutus di usia 40 tahun. Ada nabi yang tidak diutus di usia 40 tahun, ada. Tapi mayoritasnya para nabi diutus di usia 40 tahun. Nabi Muhammad, nabi kita, diutus di 40 tahun. Nabi Musa diutus di 40 tahun. Tetapi ada nabi-nabi yang diutus tidak di 40 tahun. Contohnya siapa? Nabi Isa semenjak lahir sudah dijadikan nabi oleh Allah.
Ketika menjawab fitnahan dan tuduhan kaumnya Bani Israel kepada ibundanya Maryam, beliau berbicara. Di saat Maryam tidak mau menjawab semua tuduhan, beliau hanya mengisyaratkan kepada putra yang digendongnya. Bani Israel mengatakan, "Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya?" Wahai Maryam, bagaimana kami bisa berbicara dengan bayi yang masih di dalam buayanmu? Tiba-tiba Nabi Isa berbicara, "Ana Abdullah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyya." Aku adalah hamba Allah. Bayi baru berumur berapa hari, masih orok, masih merah, bisa berbicara. Dia mengatakan, "Aku adalah seorang nabi. Allah telah memberikan kepadaku kitab dan aku adalah seorang nabi." Semenjak lahir sudah diangkat jadi oleh Allah jadi nabi. Yahya alaihi salatu wassalam, sepupunya Nabi Isa, putranya Zakaria, menjadi nabi di usia yang sangat muda. Wa atainahu al-hukma sabiyya, dan kami berikan kepada Yahya hikmah dan kenabian di usia yang sangat masih belia, masih sangat muda kata Al-Quran. Tetapi mayoritas para nabi diutus di usia 40 tahun. Dan dari keistimewaan umur 40 tahun ada dua. Jadi kalau kita ditanya apa istimewanya umur 40 tahun dalam Islam, jawabannya ada dua tadi. Ibnu Katsir menyebutkan istimewa yang pertama, 40 tahun adalah umur puncak kedewasaan manusia dari sisi akal dan juga jiwanya. Yang kedua, mayoritas para nabi diutus oleh Allah di usia 40 tahun. Karena saking hebatnya usia 40 tahun itu, di antara kemuliaannya, maka umur 40 tahun ini, ikhwafil azakumullah, satu-satunya umur dari umur manusia, dari dia mulai 0 tahun sampai dia meninggal dunia, 1, 2, 3, setahun, 2 tahun, puluhan tahun, dari semua umur manusia, satu saja yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Angka sebagai umur, itu hanya satu saja yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu umur 40 tahun. Saking mulianya umur 40 tahun, tidak ada umur manusia dalam bentuk angka yang disebut oleh Allah selain umur 40 tahun. Buktinya di mana? Antum boleh buka nanti setelah pulang dari sini, baca, renungkan dan hafalkan dan baca doa. Ana anjurkan bagi orang yang sudah melewati 40 tahun dan belum baca doa ini, pulang dari sini baca doa ini. Karena umur 40 tahun satu-satunya umur yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah menyebutkan dan berfirman, "Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan." Sampai dan sehingga apabila seorang manusia telah mencapai kedewasaannya dan dia sudah mencapai 40 tahun. Dari ayat inilah Ibnu Katsir mengatakan usia 40 tahun itu masa puncak kedewasaan seseorang. Karena Allah mengatakan walamma balagha ashuddahu, dan ketika seorang manusia sudah mencapai puncak kedewasaannya, wa balagha 40 sanatan, yaitu ketika dia mencapai 40 tahun. Apa yang disuruh dilakukan oleh Allah kepada kita kalau sudah mencapai 40 tahun? Saya sekarang bapak-bapak hampir setengah di sini sudah mencapai 40 tahun. Dan ana yakin masih banyak di antara kita yang belum mengamalkan ini. Allah di dalam surat Al-Ahqaf ini menyuruh kita membaca satu doa. Ketika kita mencapai usia 40 tahun, apa doanya bapak-bapak sekalian? Kita disuruh baca doa ini. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin wa inni minal muslimin. 5 ini doa. Yang pertama, antum dengar bunyi doanya. 5 hal ini sudah kita harus ditekankan oleh Allah kalau sudah capai 40 tahun. Yang pertama, disuruh banyak syukur oleh Allah. Karena bunyi doa pertamanya, Rabbi auzi'ni. Orang kalau sudah 40 tahun, Allah nyuruh baca doa ini. Apa bunyi pertamanya? Rabbi auzi'ni. Ya Allah, berikan aku kesempatan. Berikan kepadaku kesempatan. Berikan kepadaku kesempatan.
An ashkura ni'mataka, agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu. Ikhwah, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, manusia kalau sudah 40 tahun hampir sempurna nikmat Allah kepada dia. Dia sudah menjadi anak, dia sudah menjadi saudara, dia sudah menjadi bapak, bahkan mungkin ada sebagian kaum wanita yang menikah muda sudah jadi nenek di umur usia 40 tahun. Nenek muda, kakek muda kalau anaknya nikah muda. Dia punya anak nikah di umur 20 tahun, anaknya nikah juga di usia 20 tahun, 40 tahun lebih sedikit dia sudah jadi kakek. Iya, maka sempurna nikmat Allah, sudah banyak sekali nikmat Allah yang sudah diberikan kepada dia. Maka tuntutan bagi orang yang berusia 40 tahun, dia disuruh berdoa untuk bersyukur atas nikmat Allah kepada dia dan kepada orang tuanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk aku bisa bersyukur kepadamu atas nikmat yang kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua. Ini hal pertama yang harus dilakukan oleh orang yang sudah mencapai 40 tahun. Bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kalau sudah mencapai umur 40 tahun, ini umur yang indah. Ini umur yang luar biasa. Umur yang menjadi patokan, kata sebagian ulama. Apabila ada orang berusia 40 tahun dan dia masih dalam satu adat, susah berubah sampai mati. Maka kita semua ikhwah kalau ingin memperbaiki diri, ayo sebelum usia 40 tahun perbaiki diri. Karena orang kalau sudah punya kebiasaan di atas 40 tahun susah dia lepas, kata para ulama. Dan umumnya orang meninggal di atas hal itu. Kalau dia biasa mengaji, dia biasa sholat, dia bisa melakukan kebaikan, meninggalnya di atas itu. Umumnya kita lihat orang-orang tua kita yang rutin setelah sholat, dia zikir, dia baca Quran. Masya Allah, tahu meninggalnya ketika baca Quran, ketika sujud, ketika sholat sunnah, ketika melakukan kebaikan. Nah, kita berdoa seperti itu ya. Nah, yang kedua, perintahnya setelah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Perintah kedua yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini, selain bersyukur, yang kedua adalah wa an a'mala salihan tardah. Orang kalau sudah berumur 40 tahun disuruh untuk beramal soleh yang banyak. Dan agar aku ya Allah mampu melakukan amal soleh yang engkau ridhoi, berarti disuruh banyak beramal. Kenapa disuruh banyak beramal di usia di atas 40 tahun? Penduduk Madinah, kata Imam Malik, mereka mencari dunia, mengejar dunia, bergaul dengan manusia. Mereka melakukan apa yang dilakukan oleh manusia dalam mengejar dan mencari dunia mereka. Begitu mereka mencapai 40 tahun dan melewati 40 tahun, mereka melakukan satu hal. I'tazalun nas wa tafarragu lil ibadah. Mereka mulai mengasingkan diri dari orang, jarang-jarang mulai ketemu orang, mereka fokuskan untuk ibadah. Apa rahasianya ikhwah? Kaitannya karena batasan umur umat Nabi Muhammad. Umur setiap umat itu barometernya adalah umur nabinya. Kalau kita umur Nabi Nuh, umur kita 300 tahun, kita masih bisa leha-leha. Kenapa? Karena Nabi Nuh umurnya di atas 900 tahun. Kalau kita umatnya Nabi Ibrahim, beliau meninggal di atas 130 tahun. Umur 50 tahun masih nom. Tapi karena kita Nabi kita alaihi salatu wassalam yang menjadi barometer dan ukuran umur umatnya, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang kita cintai, meninggal di usia 60 lebih sedikit, kurang dari 70, yaitu 63 tahun umur beliau. Maka itu menjadi barometer umur umat Nabi Muhammad. Maka dalam hadis yang masyhur diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya disebutkan a'maru ummati baina 60 ila 70. Umur umatku umumnya akan berkisar antara 60-70 tahun. 20 pertama itu masih remaja lah. 20 tahun yang kedua, 40 tahun, kalau kita sudah habiskan, berarti tersisa bagi kita 1/4 dari bagian umur kita. 20 tahun yang terakhir. Kalau orang sudah lewat 40, berarti dia sudah masuk etape 20 yang terakhir. 1/3 terakhir dari bagian umur. Karena 2/3-nya sudah kita lewati. Maka bukan lagi waktu bermain-main untuk menghadapi kehidupan akhirat kita. Karena itu para ulama menyebutkan tentang ayat ini, saking pentingnya umur 40 sampai dia menjadi satu-satunya umur yang disebut oleh dalam Al-Quran. Maka ketika manusia
Melewati masa 40 tahun Allah menyuruh wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, berikan aku kesempatan selain bersyukur kepadamu agar aku bisa beramal saleh yang kau ridhoi. Karena sebentar lagi waktu kita. Sebentar lagi waktu kita. Enggak lama. Iya. Kemudian yang ketiga, ikhwafillah, kita berdoa kepada Allah agar banyak beramal saleh, diberikan kesempatan beramal saleh. Yang ketiga, dalam ayat ini disebutkan wa aslih li fi dzurriyyati. Allahu akbar. Ini yang jarang kita lakukan. Ini yang jarang kita lakukan. Orang kalau sudah 40 tahun punya anak, bahkan sebagian ada katakan tadi, mungkin sebagian sudah punya cucu, punya putu. Kalau dia nikah muda, anaknya juga nikah muda. Kita punya keturunan yang banyak. Maka Allah menyuruh kita untuk mendoakan kebaikan untuk anak keturunan kita. Jangan-jangan anak kita belingsatan. Jangan-jangan anak kita nggak bisa kita atur. Padahal kita orang yang rajin beribadah. Padahal kita orang yang rajin untuk melakukan kebaikan. Karena bisa jadi salah satu sebabnya jarang kita doakan mereka. Padahal ayat Allah ini mengatakan wa aslih li fi dzurriyyati. Dan ya Allah, perbaikilah aku pada keturunanku dan anak-anakku. Jadi bukan hanya kita yang kita doakan diri kita agar diperbaiki oleh Allah untuk menjadi manusia yang saleh, tapi kita juga doakan anak-anak keturunan kita untuk menjadi anak-anak yang saleh. Ada sebuah kisah yang sangat indah diceritakan oleh salah seorang penjaga Masjidil Haram, salah seorang syurti, polisi yang menjaga orang-orang yang mencium Hajar Aswad dan orang-orang yang berdoa di multazam. Kisah ini masyhur, berselewaran di WA dan lain sebagainya, sering kita baca, yaitu tentang kisah seorang dari Afrika Utara, kalau bukan Aljazair, kalau enggak Maroko, di mana dia pernah didengar oleh seseorang dari polisi tersebut berdoa, ya Allah, berikanlah aku anak. Engkau telah memberikan kepada teman-teman dan saudaraku anak, tapi engkau belum memberikan kepadaku. Maka pulanglah orang ini, subhanallah, polisi ini terus bekerja di Ka'bah, menjaga orang-orang yang mencium Hajar Aswad sambil bergelantungan. Kalau antum pernah haji umroh, ada polisi tuh yang suka bergelantung, nah itu. Dan ada yang suka berjaga di bawah tuh untuk menyuruh orang pergi kalau sudah cium Hajar Aswad, atau yang suruh mengganti gantian ketika dia terlalu lama nempel di multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nah, petugas itu yang menceritakan, tiba-tiba kata dia, setelah 20 tahun, ketika aku pernah mendengar ada orang dari Afrika Utara itu, baik itu Aljazair dari Maroko, yang menangis memohon anak. Tiba-tiba suara yang sama mengagetkanku, dan dia mengatakan, ya Allah, binasakan anakku setelah 20 tahun. Kata dia, ini suara yang tidak asing bagiku. Ini suara yang aku dengar dulu, memohon anak 20 tahun yang lalu. Kok sekarang doakan, ya Allah, binasakan, matikan saja anakku. Dia anak yang durhaka, yang tidak mau taat kepada orang tua, yang malas taat dan beribadah kepadamu. Maka dia, kata beliau ini, maka aku kaget mendengar doanya. Begitu dia berpaling, aku kejar. Kata dia, engkau bukan orang asing bagiku. Aku pernah melihat dan mendengarmu dulu, ingatanku masih belum hilang, 20 tahun yang lalu ketika engkau masih muda. Aku telah dengar engkau berdoa, ya Allah, berikan aku seorang anak. Masya Allah, Anda ingat? Iya, aku ingat. Dan kenapa Anda sekarang berdoa kebinasaan buat anak Anda? Engkau telah zalim kepada anakmu 2 kali. Engkau zalim kepada dia. Karena engkau hanya berdoa untuk punya anak, tidak mendoakan dia untuk menjadi anak yang saleh. Padahal orang tua harusnya berdoa ketika anaknya belum lahir, agar diberikan bukan hanya anak, tapi anak yang saleh, yang akan berbakti kepada kedua orang tua. Itu kezaliman pertamamu. Engkau yang meminta, dan engkau yang tidak meminta anak yang saleh, kata beliau memarahi orang. Yang kedua, engkau telah mendoakan kejelekan buat anakmu, dan engkau zalim kepada anakmu. Padahal orang tua tidak boleh mendoakan kejelekan buat anaknya. Istighfar engkau, dan sekarang balik doakan kebaikan buat anakmu. Maka menyesal bapak tersebut, orang tersebut, dia balik lagi, dia ikuti arahan syurtah atau polisi yang berjaga itu, dan akhirnya dia berdoakan sambil nangis. Begitu pulang, Masya Allah, ternyata anaknya berubah. Beberapa bulan berikutnya, begitu dikagetkan orang ini,
ketika dia melihat ada orang tersebut, dia berdampingan dengan memakai kain ihram, berdampingan dengan seorang pemuda yang sudah kelihatan wajahnya teduh, dia sedang menempelkan wajah sambil menangis. Maka polisi ini pun menepuknya, dan kemudian orang tersebut memeluk polisi tersebut. Dia mengatakan, ini anakku. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada anakku. Ketika aku pulang ke tempatku, tiba-tiba aku lihat anakku sudah datang ke masjid, sudah rajin ibadah. Maka polisi ini mengatakan, jam berapa di tempatmu itu terjadi? Jam segini. Polisi itu mencocokkan dengan waktu Saudi. Maka dia menepuk, itu waktu di saat engkau menempelkan wajahmu di multazam dan kau berdoa kepada Allah. Itu waktunya. Maka ini pentingnya kita mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Jangan pernah putus asa sejelek apapun anak kita. Karena doa orang tua dijanjikan oleh Allah mustajab. Tapi mungkin kitanya tidak ikhlas dalam berdoa. Nah, ini di usia 40 tahun. Allah menyuruh kita untuk banyak mendoakan kebaikan. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keturunan kita, yang mereka adalah investasi akhirat buat kita. Kita meninggal, ada anak cucu yang mendoakan kita, memberikan kita istighfar, mengirimkan kita istighfar. Itu akan meninggikan derajat kita di alam barzakh dan juga di alam akhirat nanti. Ikhwafillah azakumullah. Maka hal ketiga yang disuruh oleh Allah selain untuk bersyukur ketika berumur 40 tahun, yang kedua memperbanyak amal saleh, yang ketiga memperbanyak berdoa agar Allah memperbaiki diri kita dan anak keturunan kita. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ketika berusia 40 tahun untuk inni tubtu ilaika. Disuruh untuk banyak bertaubat kepada Allah. Lagi-lagi jawabannya sama dengan kenapa Allah menyuruh kita beramal saleh. Karena masa kita di dunia ini tidak akan lama ketika melewati usia 40 tahun. Maka kalau kita tidak cepat-cepat bertaubat, memohon ampun kepada Allah, kapan kita akan memohon ampun? Padahal kematian selalu menghantui kita, kapanpun dan dimanapun. Kita tidak tahu waktunya. Dan yang terakhir, yang kelima, setelah kita disuruh bertaubat, yang kelima, kita disuruh oleh Allah untuk mengikrarkan diri. Kita ini termasuk dari orang-orang yang muslim, yang memasrahkan diri kita kepada Allah. Dan ini aplikasi dan praktek dari ayat Allah yang selalu kita dengar khatib membacanya, wala tamutunna illa wa antum, dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan sebagai muslim, orang dan hamba yang pasrah diri kepada Allah. Maka ayat ini ditutup dengan firman Allah, inni wa inni minal muslimin, dan aku termasuk ya Allah dari hamba yang menyerahkan diri, maksudnya yang taat terhadap perintahmu. Maka inilah doa, sekali lagi Anda baca lengkapnya. Jadi kalau orang sudah punya umur di atas 40 tahun, disuruh oleh Allah untuk baca doa ini. Apa doanya Bapak-bapak sekalian? Bunyinya di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, yang belum hafal nanti pulang dihafalkan dan dibaca doa ini. Apa itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ini satu. Wa an a'mala salihan tardah. Dua. Wa aslih li fi dhurriyyati. Tiga. Inni tubtu ilaika. Wa an a'mala salihan tardah. Dua. Inni tubtu wa aslih li fi dhurriyyati. Tiga. Inni tubtu ilaika. 4, aku bertobat kepadamu. Wa inni minal muslimin. 5. Jadi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini yang kita harus baca ketika sudah mencapai umur 40 tahun. Nah, kita kembali kepada pembahasan itu sebagai pengingat bagi kita semua. Maka sekali lagi, karena ada kaitan dengan pembahasan bahwasanya Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 40 tahun lebih 6 bulan dan 12 hari. Sekali lagi, Nabi diangkat menjadi Nabi di usia 40 tahun lebih 6 bulan lebih 12 hari. Nah, mukaddimah dan pendahuluan dari kenabiannya di umur 40 tahun. Nabi suka untuk menyendiri
tahannuts dan beritizal di puncak Gua Hira selama beberapa hari, membawa bekal dan beliau beribadah di sana. Sedangkan tadi sudah Anda jelaskan bentuk ibadah beliau, para ulama terbagi pada dua pendapat yang sebenarnya tidak saling bertentangan, bahkan saling menguatkan. Apa ibadahnya Nabi? Pendapat pertama mengatakan beliau beribadah padahal belum datang syariat kepada beliau. Maka jawaban pertama para ulama, kana yata'abbadu bighairi Hira ala syariati Ibrahim. Beliau beribadah dengan tata cara agama Nabi Ibrahim. Diterangkan lagi para ulama, tata cara ibadah Nabi Ibrahim itu apa maksudnya? Yaitu menjadi manusia yang hanif, tidak berbuat syirik kepada Allah. Berarti Nabi menyendiri, mengasingkan diri dari kesyirikan, itu sudah beribadah caranya Ibrahim. Pendapat kedua, ibadahnya Nabi di Gua Hira yaitu at-tafakkur wat-tadabbur li ahwalin nasil wal kauni wa ma hum alaihi minal kufri wasyirki wad dalal wal fasad, yaitu bertafakkur, merenung dengan kondisi manusia dan kondisi alam semesta yang dipenuhi oleh kesyirikan, kekufuran, kerusakan dan kebobrokan dari sisi akhlak dan segi adat istiadat. Nah ini ikhwafillah azakumullah. Ini ikhwafillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi mukaddimah atau irhasat pertama sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Jadi 6 bulan dimulai dari bulan apa berarti kalau 6 bulan? Karenanya Nabi menjadi Nabi di usia 40 tahun lebih 6 bulan. Berarti mulainya beliau suka menyendiri itu 6 bulan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Berarti di bulan apa? Dimulai dari bulan Rabiul Awal di usia beliau 40 tahun sampai beliau didatangi oleh malaikat Jibril, suka menyendiri. Jadi kalau bekalnya habis, beliau balik lagi beberapa hari di rumahnya, nanti naik lagi ke Gua Hira terus dari bulan Rabiul Awal sampai berdatangnya bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadanlah turun malaikat Jibril dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang akan kita bahas insyaallah secara detail di pertemuan yang akan datang. Ini hal pertama. Anda bacakan ikhwafillah azakumullah apa yang dikatakan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa. Beliau punya kitab namanya Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Di dalam kitab itu disebutkan betapa bencinya Nabi kepada berhala dan kepada adat istiadat kaumnya, dari minum khamar, suka bernyanyi, suka membaca syair-syair tentang cinta dan lain sebagainya. Nabi itu membenci hal itu di usia beliau 40 tahun. Apa kata Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa? Beliau mengatakan ada sebuah riwayat yang disebutkan, athar yang disebutkan oleh Qadhi Iyad bahwasanya Nabi berkata ketika berusia 40 tahun, "Lamma nasya'tu bughidat ilayya al-asnam." Ketika aku mulai tumbuh, terutama sudah mendekati umur 40 tahun, Allah membuatku begitu benci kepada para berhala atau kepada patung dan berhala. Wa bughidha ilayya syi'r wal gina, dan Allah membuatku begitu benci kepada syair-syair dan nyanyian-nyanyian yang biasa didendangkan oleh masyarakat Arab, ya, dengan musiknya, dengan apanya mereka beribadah dan bernyanyi di samping berhalanya. Nabi benci dengan hal itu. Maka beliau mengatakan, "Walam urid bi syai'in mimma kanatil jahiliyah taf'aluhu illa marratain." Dan seumur hidupku, kata Nabi, Allah tidak pernah membuatku condong dan ingin untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kecuali hanya 2 kali. Maksudnya dalam hadis Bukhari, perkataan ini dalam hadis Bukhari diceritakan Nabi pernah ingin 2 kali untuk hadir di sebuah karnaval penuh nyanyian, penuh musik. Kalau bahasa kita sekarang pameran malam itu biasanya apa namanya? Karnaval. Kenapa? Pameran malam yang ada macam-macam tuh, orang banyak datang. Sekarang banyak di taman-taman kota, kadang di desa-desa ada yang bawa macam-macam mainan. Itu kan tiap malam ramai tuh. Nah, Nabi nggak pernah ingin melakukan sesuatu kecuali menghadiri hal seperti itu. Quraisy punya acara dalam setahun berapa kali. Nah, Nabi pernah punya keinginan 2 kali. Tetapi Allah melindungi Nabi dengan menidurkan beliau sampai terbitnya matahari. Padahal Nabi sudah bekerja sampai beliau berkata kepada temannya, "Aku ingin tidur dulu. Nanti kalau seandainya sudah menjelang maghrib dan engkau ingin pulang,
maka tolong bangunkan aku. Aku ingin menghadiri acara yang ada di rumah Fulan bin Fulan di Mekah. Subhanallah, temannya ini sudah membangunkan Nabi. Nabi sudah bangun begini, temannya pergi, Allah tidurkan beliau. Kata Nabi, dan tidaklah aku merasakan kecuali panasnya sinar mentari menerpa wajahku. Beberapa waktu lagi aku pingin begitu. Dan ternyata sama kejadiannya. Kata Nabi, setelah itu Allah tidak pernah menaruh sedikit pun keinginan di dalam hatiku untuk hadir dalam semua acara hura-hura yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Dari semenjak mudanya, terutama di umur 40 tahun, semakin benci Nabi kepada patung. Apa buktinya? Buktinya beliau sampai rela menyendiri di puncak Gua Hira. Karena kalau beliau di rumahnya, beliau selalu melihat. Keluar sedikit itu sudah melihat. Karena Ka'bah itu di bawah letaknya, perumahan itu di atas, perumahan orang-orang Quraisy. Jadi kalau cukup kita buka rumah kita, kita akan melihat di bawah orang sedang melakukan tawaf di sekitar patung dan berhala mereka. Nah, Nabi itu tidak suka. Karena itu beliau selama 6 bulan sering mengasingkan diri di atas Gua Hira. Nah, ini irhasat nubuah yang pertama. Artinya muqaddimah dan awalan sebelum Nabi menjadi Nabi. Adapun peristiwa yang kedua, selain Nabi suka menyendiri dan mengasingkan diri 6 bulan, selama 6 bulan sebelum masa kenabiannya, untuk merenung dan untuk menghindarkan diri dari ibadah yang dilakukan oleh kaumnya terhadap berhala dan patung. Hal kedua yang merupakan irhasatun nubuwah atau muqaddimah pendahuluan bagi kenabian Nabi sebelum beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Peristiwa keduanya adalah selama 6 bulan ini, berarti dari mulai bulan apa? Lagi-lagi, ini peristiwa tiga-tiganya beruntut, saling terjadinya berbarangan, hampir berbarangan di waktu 6 bulan ini sebelum Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Peristiwa kedua, selama 6 bulan itu sering sekali Nabi bermimpi dan mimpinya selalu menjadi kenyataan. Yang diistilahkan dalam hadis Bukhari dan hadis-hadis yang lain dengan 2 istilah, yaitu ru'ya as-sadiqah atau ru'ya as-salihah. Nabi bermimpi dengan mimpi yang saleh, Nabi bermimpi dengan mimpi yang benar, yang tidaklah beliau bangun besok paginya kecuali mimpinya itu datang seperti sinar mentari pagi. Pertanyaan saya, anak-anak kepada jamaah bapak-bapak ibu, pernah ada orang di antara kita tidak melihat sinar mentari pagi? Semua kita lihat mentari pagi. Nah, mimpinya Nabi selalu datang seperti itu, terang benderang dan menjadi kenyataan. Beliau asal mimpi malam, paginya pasti jadi kenyataan. Dan itu berlangsung selama 6 bulan. Setiap mimpi besok jadi kenyataan. Maka para ulama menyebutkan bahwa ar-ru'ya as-sadiqah atau ru'ya as-salihah, ru'ya itu mimpi, as-salihah yang benar, yang baik, itu menjadi irhasatun nubuwah atau pendahuluan bagi kenabian sebelum Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Berapa lama peristiwa ini terjadi? Hampir 6 bulan, tapi tidak setiap malam maksudnya. Tetapi sering banget di antara bulan Rabiul Awal sampai Ramadan, Nabi bermimpi, dan apabila beliau bermimpi, jaa misla falaqis subhi, mimpinya itu datang seperti sinar mentari pagi, jelas, terang dan menjadi kenyataan. Karenanya ikhwah fillah azakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwasannya mimpi para nabi itu wahyu, berbeda dengan mimpi manusia selain para nabi. Maka tidak berhak siapapun di antara kita umat Nabi Muhammad menyandarkan agama lewat mimpi, karena yang mimpinya benar dan dibimbing oleh wahyu itu para nabi. Kalau Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, aku melihat dalam mimpiku kalian memakai kain ihram, membotaki sebagian kepala kalian dan sebagian lagi memendekkannya. Kita tawaf di sekitar Masjidil Haram, itu pasti menjadi kenyataan. Karenanya ketika Nabi pernah bermimpi seperti itu, beliau pernah ngajak 1.500 sahabatnya kurang lebih untuk pergi umrah ke Mekah, di mana mereka tidak bawa senjata, tidak bawa apa-apa, tetapi kemudian ketika sudah berjalan hampir 400 kilo dari Madinah menuju Mekah, di daerah yang bernama Hudaybiyah, yang hampir berjarak 40 km atau lebih dari kota Mekah,
mereka dihadang oleh orang-orang Quraisy dan melarang mereka untuk melaksanakan ibadah umroh. Maka para sahabat mengatakan, loh katanya Nabi engkau melihat kita umroh, kok ini sekarang terhalang? Berarti kata Nabi bukan sekarang waktunya. Maka terjadilah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang terkenal antara Nabi dengan Quraisy. Poin Sulhul Hudaybiyah itu, Muhammad dan para sahabatnya kembali tahun ini ke kota Madinah, tidak boleh umroh, dan umrohnya terjadi setahun akan datang. Maka terjadilah umroh pertama Nabi dan para sahabat itu di tahun ke-7 Hijriah yang diistilahkan dengan sebutan Umratul Qadha atau Umratul Qadiyah, umroh pengganti. Umroh pengganti ini hasil mimpi Nabi, karena Nabi bermimpi melihat dirinya dan para sahabat, sebagian mereka membotaki kepalanya, sebagian mereka memendekkan, memakai kain ihram tawaf di Masjidil Haram. Maka itu benar-benar terjadi pada tahun ke-7-nya. Quraisy dengan gigit jari, walaupun masih ada 360 patung sekitar Ka'bah, Nabi tetap melaksanakan ibadah umrah bersama para sahabatnya. Contoh mimpi yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam bermimpi apa lagi? Yang antum pernah ingat dan antum pernah tahu dan itu menjadi kenyataan. Ayo ikhwah dan jamaah sekalian. Terlalu, antum gak pernah baca apapun. Nabi ketika menikah dengan Aisyah, Nabi tahu istrinya itu Aisyah dari mana? 3 kali di dalam mimpi beliau melihat seorang wanita di dalam mimpinya dengan ditutup dengan kain sutra yang begitu indah dan mewah, dan malaikat Jibril mengatakan, hadhihi imra'atuka ya Rasulullah, ini yang akan menjadi wanitamu atau istrimu wahai Rasulullah. Thumma kushifa an wajhik. Kemudian kata Nabi kepada Aisyah, Nabi cerita kepada Aisyah, engkau tahu aku menikah dengan 3 kali Allah perlihatkan wajahmu dalam mimpi. Jadi bukan Nabi yang milih, Allah yang milihkan Aisyah untuk Nabi. Dalam hadis Bukhari, maka ketika dibuka ternyata itu wajahmu wahai Aisyah. Jadi mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pendahuluan kedua dari kenabian Nabi, beliau selalu melihat apa? Istilahnya tadi dalam bahasa hadis, mimpi yang menjadi kenyataan, mimpi yang baik menjadi kenyataan. Apa namanya? Ru'ya as-salihah. Sama-sama apa namanya? Ru'ya as-salihah, mimpi yang menjadi kenyataan. Lalu bagaimana dengan mimpi kita sekarang, Ustaz? Adapun para ulama menyebutkan mimpi selain kepada kaum yang beriman, kepada manusia yang beriman, maka mimpi manusia yang beriman itu tidak seperti para nabi yang merupakan mimpi mereka adalah bagian dari kenabian. Itu pasti benar, nggak mungkin salah mimpinya para nabi. Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, itu wahyu. Yusuf bermimpi bahwasannya beliau melihat 11 bulan matahari dan bulan, 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada beliau. Ketika beliau ceritakan, ayahnya Yakub mencium keningnya sambil berkata, wahai putraku, jangan ceritakan mimpi ini. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan ceritakan, tolong jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan berbuat sesuatu untuk mencelakaimu. Kenapa? Arti mimpimu itu, kata Yakub, engkau yang dipilih oleh Allah menjadi nabi. 11 bintang yang kau lihat, 11 saudaramu yang akan sujud kepadamu, memberikanmu hormat nanti. Dan matahari dan bulan itu adalah aku, ayahmu dan ibumu nanti akan sujud memberikan penghormatan kepadamu. Mendengar itu, ibunya yang lain memberitahukan saudara-saudaranya, maka akhirnya mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur, bahkan sebagian ingin membunuhnya. Lalu mimpi ini menjadi kenyataan, kata para ulama, 30 tahun setelah peristiwa itu. Di saat beliau menjadi seorang menteri perbendaharaan negara di Mesir, dengan tampang dan model yang begitu gagah, saudaranya 10 orang datang meminta beras dan membeli beras dari Palestina menuju Mesir. Jarak yang begitu jauh, kelaparan waktu itu merajalela, sampai mereka harus nyampe ke Mesir. Jaraknya Masya Allah hampir berapa ratus kilometer. Mereka harus menggapai antara Palestina ke Mesir. Mereka tetap datang, dan disitulah Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Setelah 2-3 kali pertemuan dengan permintaan yang berbeda. Yang pertama,
bawa saudara kalian. Kalau seandainya kalian masih bersaudara apa tidak? Masih. Berapa bersaudara? Kami sebenarnya bersebelas bersaudara. Berarti ini kurang satu? Iya. Kenapa tidak kalian bawa saudara kalian? Karena ayah kami tidak membolehkan kami. Besok bawa saudara kalian. Aku tidak mau tahu. Kalian tidak akan mendapatkan bagian apapun dengan harga apapun kalau kalian tidak membawakan saudara kalian kepadaku. Maksudnya Bunyamin, anak bontot artinya. Bun artinya anak. Nyamin artinya terakhir. Benjamin artinya anak terakhir bahasa Ibrani. Karena dia anak bontot, anak terakhir. Dan dia saudara kandungnya Nabi Yusuf. Maka ketika mereka membawa Binyamin, maka akhirnya seperti yang antum tahu, Nabi Yusuf menaruh timbangan emas untuk menimbang milik kerajaan, untuk menimbang gandum dan di barang milik saudaranya. Itu hanya sebagai sebuah alasan untuk berbicara dengan saudaranya. Begitu ditangkap saudara kalian mencuri pulang kalian, dia menahan saudaranya. Maka Yusuf berkata kepada Binyamin saudaranya, engkau tatap wajahku, siapa aku? Dia melihat, ya waktu itu Nabi Yusuf lebih bersih, lebih gagah, lebih ganteng. Sementara mereka karena bukan di istana, maka Binyamin menoleh. Maka dia mengatakan, la anta Yusuf, la anta akhi Yusuf, engkau demi Allah saudaraku Yusuf. Kata dia, ana akhuka Yusuf, fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Maka jangan sedih dengan apa yang mereka lakukan. Allah menyelamatkan aku saudaramu Yusuf. Maka mereka berpelukan. Tuntut dengan keduanya ketika mereka datang, bawa orang tua kalian. Aku ingin lihat orang tua kalian. Mereka tambah kaget. Ini orang ditangkap katanya nyuri, tapi pakaian sekarang bagus, dijamu dengan baik, masih belum ngeh. Subhanallah, ya kan? Ini orang-orang dengki seperti itu. Gak bisa dalam satu kondisi, gak bisa langsung paham. Oh ini jangan-jangan saudara kami. Pertemuan ketiga, begitu mereka bawa ayah ibunya Yakub yang sudah buta, Yakub langsung Allah ilhamkan baunya Nabi Yusuf. Dia memegang putranya sambil memegang wajahnya. Di saat mereka melihat ayahnya menangis, maka mereka mengatakan, anta Yusuf, apakah engkau Yusuf? Kata Yusuf, na'am, ana Yusuf hadha akhi. Iya, akulah Yusuf yang dulu kalian ingin bunuh, dan ini saudaraku Binyamin, dan ini ayahku, dan ini ibuku. Maka mereka sujud kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. 30 tahun mimpinya jadi kenyataan. Maka mimpi para nabi adalah wahyu, jamaah sekalian. Dan Nabi mengalami ini selama berapa bulan? Hampir 6 bulan, dari Rabiul Awal sampai Ramadan sebelum datangnya kenabian. Kita azan dulu baru kita lanjutkan sedikit.
Kita lanjutkan ikhwah dan jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ana ulangi ucapan ana bahwasannya ar-ru'ya as-sadiqah atau ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar, mimpi yang jujur yang menjadi kenyataan menurut para ulama ahli sirah, di antaranya Al-Imam Ibnu Ishaq, berlangsung untuk Nabi selama hampir 6 bulan, dari bulan Rabiul Awal sampai bulan Ramadan, sebelum datangnya wahyu pertama, pertemuan Nabi pertama dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Akan tetapi perkataan para ulama sirah ini dibantah oleh Al-Imam An-Nawawi. Kebenaran mimpi Nabi sering bermimpi sebelum menjadi Nabi itu dibenarkan oleh Imam Nawawi. Cuman yang dibantah oleh beliau, tidak ada satupun dalil yang sahih memastikan Nabi bermimpi dalam kurun 6 bulan itu gak ada. Artinya bisa jadi cuma 3 bulan, bisa jadi cuma 2 bulan, tapi sering banget Nabi bermimpi dari mulai sebelum kenabian sampai datangnya malaikat Jibril di Gua Hira. Itu Nabi memang sering bermimpi, tapi tidak ada satu athar dan dalil pun yang menyatakan itu terjadi 6 bulan. Karena kalau menentukan sesuatu itu harus ada dalil, kata Imam Nawawi. Maka beliau mengatakan dalam mensyarah dan menjelaskan hadis tentang bahwasanya Nabi sebelum bertemu dengan malaikat Jibril pernah melihat mimpi yang benar, dan apabila beliau bermimpi selalu menjadi kenyataan. Imam Nawawi mengomentari, waqad qadaha ba'dhum fil awal bi annahu lam yathbut anna amadda ru'yahu sallallahu alaihi wasallam qabla an-nubuwah 6 ashhurin. Telah keliru sebagian ulama-ulama ahli sirah di dalam perkataan mereka, di mana tidak pernah ada satu dalil pun yang kuat, kata Imam Nawawi, yang menyebutkan bahwasannya batasan mimpinya Nabi yang menjadi kenyataan itu selama 6 bulan itu nggak ada, kata Imam Nawawi. Tapi Nabi sering bermimpi, iya, tapi sampai 6 bulan, kata Imam Nawawi, tidak ada butuh dalil. Maka kesepakatan para ulama kita ambil saja. Kalau kita tidak mau salah, kita mengatakan begitu seringnya Nabi di antara irhasatun nubuwah, muqaddimah kenabian Nabi sebelum bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi sering sekali bermimpi dan mimpinya menjadi kenyataan. Ini sudah cukup. Tapi kalau kita ingin membawakan perkataan para ulama ahli sirah juga nggak apa-apa, karena ini hanya bantahan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi membantah ini sementara zamannya lebih dahulu para ulama sirah seperti Ibnu Ishaq, di mana beliau mengatakan mimpi Nabi ini berlangsung selama hampir 6 bulan, yaitu dari bulan Rabiul Awal sampai bulan Ramadan. Perkataan ini pun tidak salah karena dikatakan oleh sebagian ulama. Tetapi kalau kita ingin selamat, cukup kita katakan di antara muqaddimah dan awal kenabian, tanda-tanda kenabian Nabi sebelum bertemu dengan malaikat Jibril, selain beliau suka menyendiri, beliau begitu sering bermimpi dan mimpinya selalu menjadi kenyataan, yang disebut dalam hadis dengan istilah ar-ru'ya as-salihah atau ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar yang menjadi kenyataan. Hal ini sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Aisyah Ummul Mukminin, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Inna awwala ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fi an-naum." Sesungguhnya wahyu pertama yang mulai datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mimpi yang menjadi kenyataan, mimpi yang benar di dalam tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falakis subhi. Maka Nabi tidak melihat sebuah mimpi kecuali keesokan harinya dia akan datang seperti sinar mentari pagi. Artinya pasti terjadi. Ini ikhwafillah, hal kedua yang dilihat oleh Nabi yang menjadi atau yang dialami oleh Nabi yang menjadi irhasatun nubuwah atau muqaddimah, pendahuluan dari ciri-ciri kenabian sebelum beliau menjadi Nabi. Lalu bagaimana mimpi itu bagi orang-orang yang beriman, bagi kita semua? Maka mimpi kita tidak sama dengan Nabi. Mimpi kita tidak sama dengan Nabi. Mimpi kita umat Nabi itu terbagi menjadi 3. Dalam hadis Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mimpi seorang muslim itu tidak akan lepas dari 3 kondisi. Yang pertama kata Nabi, ru'ya ar-ru'ya thalathatun, kata Nabi, mimpi yang dilihat oleh seseorang dalam tidurnya dibagi menjadi 3. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
haditsu nafsin, bisikan hati. Maksudnya apa bisikan hati itu bapak-bapak sekalian? Ana lagi berkhayal pingin umroh. Tiap waktu, tiap hari ana selalu mikir, ya Allah seandainya kalau ana bisa umroh sama keluarga. Saking seringnya tiap waktu, setiap kosong ana pikirkan itu, masuk ke dalam mimpi. Ini masuknya kepada haditsun nafsi. Kita sering banget memikirkan sesuatu, membicarakan sesuatu kepada orang, saking seringnya masuk ke alam bawah sadar kita dan itu menjadi mimpi. Ini kata Nabi cuma haditsun nafsin, bisikan hati yang diistilahkan oleh orang Indonesia dengan adghatsu ahlam, bunga tidur. Ini bagian pertama mimpi seorang muslim. Jadi cara membedakannya, antum sebelum tidur ini sering mikir sesuatu itu gak? Kalau iya, ini insya Allah gak keluar dari ini. Bunga tidur dan ini sesuatu yang sering antum pikirkan. Itu mau baik atau mau buruk. Yang kedua, nah ini ikhwah, umumnya ini buruk. Ini umumnya buruk. Yang kedua adalah takhwifus syaitan atau takhwifu minasyaitan dalam hadis. Yaitu rasa takut dari syaitan. Antum diberikan, Masya Allah, tahu melihat saudara antum tabrakan. Begitu melihat mimpi yang buruk, yang jelek, yakin itu adalah takhwif minasyaitan. Itu adalah hal yang akan hal-hal yang menakuti antum dari syaitan. Semua mimpi buruk, Anda katakan semua mimpi buruk yang kita lihat dalam mimpi kita itu takhwif minasyaitan untuk seorang muslim. Karenanya di dalam Islam kalau kita mimpi buruk ada beberapa amalan yang diajarkan. Yang pertama, antum bangun, yang pertama kali antum lakukan ketika bangun apa? Berta'awudz kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena mimpi buruk itu pasti dari syaitan. Kata Nabi yang kedua jenis mimpi itu takhwifum minasyaitan atau takhwif syaitan, penakut-nakutan dari syaitan. Maka ketika kita mimpi buruk, hal pertama yang diajarkan oleh Nabi adalah berta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua yang antum lakukan, karena lantai antum sudah bersih, apalagi mimpi buruknya pas i'tikaf di masjid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, basah karpetnya basah. Maka yang kita lakukan tidak lagi meludah, cukup hanya seperti orang meniup 3 kali. Baca ta'awudz 3 kali sambil meniup, tetap membaca ta'awudz. Yang ketiga, kalau masih ada rasa takut dalam diri antum, maka antum berwudu. Yang keempat, antum sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Yang kelima, pagi harinya jangan ceritakan kepada siapapun. Kalau antum gak tahan, ceritakan kepada hanya orang yang antum cintai. Karena dia gak mungkin mendoakan keburukan buat antum. Ini ajaran dari hadis Nabi, kumpulannya apabila orang bermimpi buruk. Karena umumnya mimpi buruk semuanya adalah takhwifus syaitan, hal yang akan menakutkan bagi seorang muslim dari syaitan. Yang ketiga, nah ini yang baik. Yang ketiga ini yang baik. Apa yang baik? Wa busyra minallah. Mimpi seorang muslim itu adalah kabar gembira dari Allah. Apa ciri-cirinya? Perbedaannya dengan yang pertama. Apa perbedaannya? Ada yang tahu jamaah sekalian perbedaannya? Ciri-ciri yang pertama dengan yang kedua ini apa perbedaannya? Ada yang tahu? Yang terakhir itu adalah antum tanpa sama sekali berpikir sebelumnya. Tiba-tiba antum melihat di dalam mimpi sesuatu yang menyenangkan antum. Contohnya, gak pernah terbayangkan sekalipun antum pingin umroh atau haji. Atau sebelumnya gak pernah bicara. Tiba-tiba di dalam mimpi antum bergandengan tangan dengan istri, dengan anak sekeluarga, sedang umroh dan sedang tawaf di Baitullah. Ini bisa jadi busyra, kabar gembira dari Allah. Maka begitu antum bangun harus memuji Allah. Kemudian antum boleh menceritakannya kepada orang yang paling antum cintai, karena dia akan mendoakan kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan. Salah satu contoh, tidak ada sebulan yang lalu, ada seorang ustadz bercerita kepada anak. Ketika kita bercerita tentang seorang ustadz, sahabat dan juga rekan seperjuangan kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Beliau dulu mudir pesantren. Kita bicara tentang Allah yarham Ustadz Umair Suhalan, kita bicarakan beliau dalam keadaan baik. Ketika kita bicarakan, ustadz ini tiba-tiba mengatakan, Ustadz, anak tidak berdusta. Beberapa hari yang lalu, wallahi kata dia, sampai bersumpah dulu, ana bertemu Ustadz Umair dalam mimpi.
Ana melihat Masya Allah, gemuk, wajahnya bersinar dengan senyum khasnya sebelum beliau sakit. Ana sampai tepuk dan mengatakan, Ustaz, Masya Allah, antum kok begitu gemuk, begitu segar. Dia hanya tersenyum mengatakan Alhamdulillah. Setelah itu ana bangun, Ustaz. Dan kita yang mendengar mengatakan mudah-mudahan ini kabar gembira. Insya Allah beliau husnul khatimah, insya Allah. Iya, karena kalau orang yang saleh diberikan mimpi yang seperti itu, mudah-mudahan ikhwafil azakumullah, itu adalah bagian dari kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoalah kepada beliau, Ustaz Umar, insya Allah kita tahu beliau orang baik, orang yang saleh, dan orang yang insya Allah berjuang untuk kaum muslimin dan Islam juga. Dan mudah-mudahan ini sebagai kabar gembira dari Allah lewat beliau tentang kondisi orang tersebut. Jadi beliau tidak pernah berpikir, anak lagi capek, Ustaz, tiba-tiba tidur dan Masya Allah, nggak ada setengah jam kata. Anak lihat begitu anak bangun nggak ada setengah jam, tapi seolah-olah nyata sekali anak memegang beliau kata. Nah ini contoh busyra dari Allah. Atau yang lain banyaklah kita melihat ternyata kita diberikan oleh Allah mimpi beberapa waktu kemudian menjadi kenyataan, dan itu hal yang baik. Maka bagi seorang muslim mimpi itu ada 3. Yang pertama apa ikhwafallah? Yang pertama tadi istilahnya hadithu nafsin, atau dalam hadis yang lain adghafu ahlam, bisikan hati atau bunga tidur. Karena terlalu sering kita pikirkan dan sering kita ceritakan, itu masuk ke dalam mimpi kita. Yang kedua, semua mimpi buruk termasuk dari takhwifum minasyaitan atau takhwifus syaitan, penakut-nakutan dari syaitan. Itu mimpi buruk. Karenanya ada, nanti boleh antum buka cara yang dilakukan oleh seorang muslim apabila bermimpi buruk. Maka apa yang Anda katakan tadi semuanya akan ada di situ dengan doa-doanya sekalian. Yang terakhir, dan itu yang kita harapkan, ikhwah, apabila seorang muslim yang saleh dia melihat mimpi yang baik, mudah-mudahan, dan dia belum pernah pikirkan, belum pernah dia khayalkan, tiba-tiba ada mimpi yang baik, kita berdoa kepada Allah. Itu adalah bagian yang ketiga, yaitu busyra minallah, kabar gembira dari Allah. Anda lanjutkan ikhwafillah yang terakhir, Anda percepat mungkin 5 menit, tidak panjang. Kemudian irhasat yang ketiga untuk Nabi Muhammad sebagai muqaddimah atau awal dari ciri-ciri kenabian beliau sebelum beliau benar-benar bertemu dengan malaikat Jibril. Setelah beliau suka mengasingkan diri, membenci keadaan kaumnya. Yang kedua, beliau sering sekali bermimpi dan mimpinya selalu menjadi kenyataan, ar-ru'ya shadiqah, ar-ru'ya salihah yang dilihat oleh Nabi dalam mimpinya. Yang ketiga ini luar biasa. Begitu beliau sering turun dari Gua Hira menuju rumahnya, beliau melewati daerah bebatuan di kota Makkah. Setiap kali beliau turun, beliau heran dan ditambah takut. Beliau mengadu kepada Khadijah istrinya. Kenapa? Karena kalau lewat di tempat yang sepi bebatuan tersebut, beliau mendengar suara mengatakan, Assalamu alayka ya Rasulullah. Beliau menoleh kiri kanan, kata beliau, dan aku tidak melihat kecuali bebatuan. Maka para ulama kemudian dalam hadis yang sahih menyebutkan, itulah taslimul ahjar li Rasulillah. Bebatuan itu mengucapkan salam kepada beliau. Jadi sebelum manusia tahu, bebatuan itu sudah tahu ini yang lewat Rasulullah. Maka mereka mengucapkan salam kepada Nabi. Subhanallah. Karena itu dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dan ini merupakan pendahuluan dari kenabian Nabi, bahwasanya bebatuan itu memberikan salam. Bebatuan di Mekah yang beliau lewati itu memberikan ucapan salam kepada Nabi. Dan itu dimengerti oleh Nabi setelah beliau jadi Nabi. Karenanya ketika Fathu Mekah, setelah 8 tahun beliau hijrah ke Madinah, beliau kemudian menaklukkan kota Mekah. Beliau bernostalgia kembali. Beliau berjalan-jalan kembali di jalan yang dulu pernah beliau lalui. Baru disitulah beliau ingat, dulu di tempat inilah bebatuan-bebatuan ini suka memberikan salam kepadaku. Sekarang aku baru mengerti, kata Rasulullah. Karena itu beliau berkata kepada para sahabatnya dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmizi, Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Wahai para sahabat, demi Allah aku tahu bebatuan-bebatuan ini dulu memberikan salam kepadaku sebelum aku diutus. Sekarang aku tahu, dulu aku nggak tahu, takut lewat sini karena aku mendengar suara dari makhluk yang tidak kelihatan. Antum kalau lewat, ayo di tebing-tebing
Ya, pergi ke sungai, Pak Mono lagi mancing, tiba-tiba Assalamualaikum Pak Mono, nggak ada orang, ayo kaburlah kita. Dan Rasul waktu itu nggak pernah menyangka dirinya sebagai nabi, ikhwah. Antum perlu catat, Nabi menyadari diri sebagai nabi ketika bertemu Jibril. Dan ketika diyakinkan oleh Khadijah, karenanya dalam riwayat yang lain diceritakan oleh para ulama, dalam riwayat Imam Ahmad di Fathur Rabbil Bariyah dengan syarat yang hasan, ketika peristiwa ini sering sekali terjadi, awalnya beliau diam, beliau kira jin, beliau kira apa, salah dengar, tapi jelas sekali suara itu selalu mengatakan Assalamu alayka ya Rasulullah. Di riwayat yang lain mereka mengatakan Assalamu alayka ya Muhammad ya Rasulullah, disebutkan nama dan gelaran. Maka ketika pulang suatu saat beliau udah gak tahan lagi. Dalam riwayat Imam Ahmad ini, ketika itu terjadi beberapa kali, Rasul udah gak bisa nahan diri. Beliau berkata kepada Khadijah, Ya Khadijah, inni aradau'an wa asma'u sautan wa inni akhsha an yakuna bi junun. Wahai Khadijah, aku ini suka lihat cahaya belakangan ini. Aku suka dengar suara tapi gak ada yang berbicara. Aku lewat tempat sepi bebatuan, aku dengar suara, aku lihat cahaya, tapi aku nggak lihat ada orang, ada apapun. Karena itu aku menyangka jangan-jangan diriku sekarang gila, wahai Khadijah. Khadijah menggelengkan kepala, beliau mengatakan, faqalat lam yakunillah liyaf'ala dzalika bika ya ibn Abdullah. Wahai putranya Abdullah, wahai Muhammad, Allah tidak mungkin melakukan hal itu kepadamu. Beliau tetap optimis, suaminya adalah seorang nabi. Nggak mungkin, Allah nggak mungkin melakukan hal ini kepada orang sepertimu. Maka setelah itu beliau diamkan suaminya, dia kabur. Khadijah datang ke Waraqah bin Naufal, sepupunya, menceritakan hal itu. Waraqah berkata, ini sebelum bertemu dengan malaikat Jibril. Kenapa Khadijah, catat baik-baik, kenapa Khadijah menjadi orang yang pertama kali beriman kepada Nabi? Begitu diceritakan, aku bertemu dengan ini dan ini. Balik lagi ke Waraqah, itu Jibril yang aku ceritakan kepadamu. Maka beliau menjadi orang yang pertama kali beriman karena beberapa bulan sebelum pertemuan Nabi dengan malaikat Jibril, Waraqah itu sudah dapat cerita. Wahai Waraqah, yang kau tahu tentang ciri kenabian, suamiku sering dengar suara. Bilangnya, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Muhammad ya Rasulullah. Waraqah terkejut. Maka dia mengatakan, Waraqah menyebutkan, fa in yaku sadiqan, kalau suamimu Muhammad benar-benar jujur dalam ucapannya, fa inna hadza namus misla namis Musa, fa in bu'itha wa ana hayy fa aziruhu wa ansurahu wa umin bihi. Kalau memang itu terjadi, ini yang datang adalah utusan Allah. Dan kalau memang ini suamimu ini datang kenabiannya nanti dan aku masih kuat, aku akan membantunya, menolongnya dan beriman kepadanya. Tapi kan yang terjadi, Waraqah meninggal 3 atau ada yang mengatakan 7 hari setelah Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Setelah beliau membenarkan Nabi SAW dan beliau sudah menjadi buta. Maka wajar Khadijah menjadi orang yang pertama beriman karena beliau sudah mendengar dari Khadijah suami maka menjadi seorang Nabi. Nah ini ikhwafil azakumullah. Maka ini 3 irhasatun nubuwah atau pendahuluan kenabian yang dialami oleh Nabi beberapa bulan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Apa? Biar antum ingat. Yang pertama, Nabi diberikan ilham oleh Allah untuk menyendiri, suka beruzlah, bertahannuts, beribadah di Gua Hira. Sekali lagi kalau antum ditanya, bagaimana ibadahnya Nabi di Gua Hira? Jawaban kita ada 2 jawaban ulama. Yang pertama, beliau beribadah dengan syariatnya Nabi Musa. Apa syariatnya Nabi Musa? Ajaran inti Nabi Musa Al-Hanafiyatus Sanhah, tauhid, yaitu melarikan diri dari penyembahan terhadap berhala dengan menyendiri, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan para ulama, dan ini yang lebih kuat dan lebih banyak disebut dalam buku-buku sirah, ibadahnya Nabi adalah sebenarnya tidak salah, dua-duanya saling menguatkan. Apa? Ibadahnya Nabi adalah at-tafakkur, berfikir, wa tadabbur, dan merenungi li ahwalin nas wal kaun wa ma alaihim minal kufri wasyirki wad dhalal wal fasad. Memikirkan kondisi alam semesta dan manusia dan kesesatan, kesyirikan, kekufuran yang sedang mereka alami. Nah ini jamaah sekalian. Lalu sebagai penutup, apa pelajaran dari menyendirinya Nabi di Gua Hira di usia di atas 40 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi? Ini pelajaran penting antum harus catat. Apa? Lihat,
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengilhamkan uzlah, menyendiri dan menarik diri dari masyarakat kecuali sebelum beliau menjadi nabi. Ini menunjukkan, kata para ulama, dianjurnya kita untuk ada saat-saat tertentu menarik diri dari manusia, bukan dari masyarakat, dari semua manusia, untuk kita muhasabah diri. Berikan waktu diri kita untuk merenung, untuk memikirkan kondisi diri kita. Ya Allah, saya sudah 50 tahun. Ibadah apa yang saya sudah lakukan? Amal kebaikan apa yang sudah lakukan? Ada yang ngetok rumah bilang, saat ini saya nggak mau keluar, saya lagi ada kegiatan. Begitu aja. Seminggu minimal sekali. Ini secara umum bagi pribadi kita. Kemudian untuk masyarakat, ikhwafillah, ada anjuran untuk sekali waktu kita apabila melihat kerusakan yang tidak bisa kita perbaiki di masyarakat untuk menarik diri sekali waktu, bukan setiap saat. Bukanlah muslim yang baik dalam hadis mereka tidak mau bermasyarakat. Ana bacakan 2 hadis ikhwah menunjukkan kita sebagai muslim kita harus bermasyarakat. Hikmah dari i'tizalnya Nabi, kita disuruh sekali waktu untuk berpikir, untuk menarik diri dari masyarakat kita sekali waktu saja. Karena Nabi selama umurnya hanya di usia 40 tahun dan menjelang kenabian, beberapa bulan kenabian itu beliau sering menarik diri dari masyarakatnya karena kerusakan mereka sudah sangat luar biasa. Maka di sini ada pelajaran penting bahwa seorang muslim dianjurkan di waktu tertentu apabila sudah merajalela kerusakan untuk dia beruzlah, menyelamatkan diri dan merenungi diri seperti yang dilakukan oleh Nabi. Tapi tidak selamanya, karena seorang muslim dianjurkan untuk bergaul, untuk bersama dengan masyarakat sekitarnya. Karena ada 2 hadis disampaikan oleh beliau, karena seorang muslim itu katanya al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya sahih, Nabi mengatakan muslim yang bergaul dengan masyarakatnya, dengan orang lain, dan dia sabar atas gangguan masyarakatnya, ikhwah, anak kabar gembirakan buat antum. Siapapun yang mulai berjalan di atas kebenaran, dia pasti dianggap aneh. Tanpa antum buat-buat diri antum dianggap aneh. Maka ketika antum sabar di atas itu, tapi tetap bergaul dengan masyarakat antum, ini mukmin yang baik. Kata Nabi, mukmin yang baik, yang bergaul dengan orang, dan dia sabar atas gangguan, itu lebih baik dari mukmin yang tidak mau bergaul dengan orang lain dan tidak sabar atas gangguan. Percaya sama anak. Antum tidak mau keluar, dibicarakan orang. Antum keluar, dibicarakan orang. Antum pilih mana? Pilih keluar aja. Bergaul aja sama manusia, tapi sabar atas gangguan mereka. Tetap diri antum dalam kebenaran walaupun dianggap aneh. Itu lebih baik. Hadis yang kedua menunjukkan kita harus bergaul sama manusia adalah menjaga pergaulan kita dengan manusia, karena kita manusia yang sosial. Kapan kita menarik diri? Ketika ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran wajib kita untuk cara ingkar mungkar ada 2 atau 3 kata para ulama. Berbicara kalau bisa, kalau tidak bisa diam di tempat itu, mengingkari dengan hati, dan itu lemahnya iman. Tapi ada cara yang kedua, yaitu dengan meninggalkan tempat itu. Itu yang paling selamat, yaitu yang kita sebut tadi uzlah, atau tidak datang sekalian. Tapi tetap ketika tidak ada kemungkaran kita bergabung. Kita bergabung dengan masyarakat kita. Karena itu hadis yang kedua yang Anda bacakan, ini riwayat yang disebutkan oleh Imam Darulqutni dan hadisnya sahih. Di mana disebutkan di sini al-mu'min ya'lif wa yu'laf. Seorang mukmin sejati itu dia akrab dan diakrabi oleh orang. Demi Allah, ikhwah, kalau antum sudah dilihat oleh orang-orang sudah enggak suka dengan sikap antum, antum harus berkaca diri. Orang nggak suka itu biar dengan apa yang antum pegang dari agama ini. Wongnya apik, wongnya angel kalau sudah punya pendapat, apalagi masalah agama nggak mau gabung. Ini biar kayak gitu, karena Nabi dibicarakan begitu. Tapi dalam akhlak, wong apik, wongnya sopan, wong cepat sergap kalau nolong orang. Berarti antum sudah baik di masyarakat. Tapi kalau dari awal nih orang nggak usah diajak bergaul, susah nih orang. Ini antum harus mawas diri. Antum mukmin yang baik apa enggak? Karena Nabi mengatakan al-mu'minu ya'lif wa yu'laf. Seorang mukmin itu dia dekat, akrab dengan orang dan suka diakrabi.
Wala khaira fi man la ya'lif wa la yu'laf. Dan tidak ada kebaikan bagi seorang muslim yang dia tidak suka diakrabi dan tidak suka akrab dengan orang lain. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Dan sebaik-baik muslim yang bermanfaat bagi orang lain. Nah ini ikhwah, ayolah. Antum semakin ngaji semakin semangat. Kalau ada gotong royong masyarakat, antum nomor satu yang paling datang. Antum yang paling sergap membantu. Tapi begitu ada kemungkaran dengan cara yang baik ngomong. Akhirnya orang bisa menilai, oh dia tidak datang ini karena dia menilai dari sisi agamanya. Tapi kalau tidak, dia orang yang paling hebat dan paling semangat untuk membantu sesamanya. Nah ini seorang muslim. Jadi pelajaran penting dari kisah uzlahnya Nabi diberikan pelajaran oleh Syekh Mahdi Rizqullah Ahmad dalam kitab sirahnya. Seorang mukmin perlu sekali-kali menarik diri dari masyarakatnya. Syaratnya kapan? Idza sada fihimul fasad wad dhalal. Kalau sudah merajalela kerusakan dan kesesatan sebagaimana Rasulullah di Mekah. Sekali-kali doang untuk muhasabah bagi diri. Tapi kalau kondisi normal, kita dianjurkan untuk bergaul dengan masyarakat kita. Maka anak acukan jempol Pak Mono dan juga takmir di sini mengatakan, Ustadz, kita memajukan kajian di maghrib karena isya itu sering ada pertemuan RT RW, kita nggak bisa ikut. Bagus. Dan ini waktu yang tepat daripada habis isya, bapak-bapak sudah ngantuk. Ini yang bisa kami sampaikan ikhwafillah dan jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan pelajarannya, dan mudah-mudahan insyaallah minggu yang akan datang atau bulan yang akan datang kita akan membahas bagaimana peristiwa turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah SAW di Gua Hira. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan, dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.